Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rahmadi Dewantara, NIM 240601181200009 dari Informatika Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan implementasi dari kriptografi metode ECB pada pemrograman soket, yang mana pada kali ini menggunakan protokol UDP. Pada program ini dibagi menjadi dua program. Sebelumnya program ini menggunakan bahasa pemrograman Java, yang mana dibagi di sini menjadi dua program, yaitu UDP Server dan juga UDP Client Cryptography. Jika kita lihat di UDP Server, di sini kita pertama kali langsung diawali dengan import Java IO exception dan seterusnya yang merupakan header, yang mana IO exception ini digunakan untuk fungsi try dan catch, yang mana nanti ketika ada error akan mendapatkan pesan error, dan juga setelah datagram paket dan datagram soket, karena kita akan mengimplementasikan pada sebuah pesan yang dikirim menggunakan sebuah soket seperti itu. Lalu kita masuk ke kelas mainnya. Di sini pertama didefinisikan sebuah variabel datagram soket, lalu di sini langsung datagram soket di sini berisi port server yaitu 888, yang mana harus disesuaikan juga nanti dengan UDP kliennya. Di sini juga terdapat variabel buffer, yang mana merupakan sebuah wadah yang akan menerima masukan hingga 65.536 bit seperti itu. Di sini juga didefinisikan datagram paket. Lalu untuk menandakan server ini telah berjalan, akan ditampilkan sebuah pesan, yaitu socket server is running. Lalu kita masuk ke sebuah kondisi while. Di sini yang pertama, server akan menerima pesan berupa datagram paket. Lalu setelah itu pesan akan disediakan juga di sini variabel untuk menampung pesan yang berupa string. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa variabel yang didefinisikan. Yang pertama ada binary. Di sini adalah wadah konversi biner dari pesan yang diterima. Yang kedua SOR, merupakan wadah hasil ketika dilakukan prosesor. Di sini ada key. Key di sini adalah NIM dari saya sendiri, 2 digit terakhir dari NIM saya sendiri, itu 09, yang mana dikonversi menjadi biner. Lalu di sini ada variabel temp yang merupakan wadah temporary hasil konversi biner. Ada bin yang untuk gabungan temporary biner. Di sini juga ada SOR bin yang merupakan wadah untuk hasil SOR bentuk biner. Ada juga SOR string yang merupakan hasil SOR berbentuk karakter. Ada SOR string dengan double R hasil shift berbentuk karakter. Dan juga di sini ada variabel dechar yang merupakan hasil dekripsi untuk dihasilkan dalam bentuk char nantinya. Ada shift dan juga ada decin yang hasil dekripsi untuk bentuk angka. Ya, pada bagian yang pertama ini akan mengambil sebuah pesan yang diterima dari klien, lalu di sini dikonversi menjadi biner. Nah, setelah dikonversi menjadi biner, diletakkan pada wadah ini. Ya, setelah itu di sini juga ada beberapa fungsi yang digunakan untuk sebagai handler. Di sini yang pertama sebagai handler ketika ada bit 0 yang hilang, dan juga menangani jika ada input spasi. Lalu pada bagian ini menangani jika bit depan 0 hilang. Jadi karena di sini itu untuk menangani kasus ketika proses shift right dijalankan seperti itu. Lalu di sini ada bagian untuk dilakukannya proses dekripsi dengan proses SOR antara bit biner yang dilakukan prosesor dengan kunci seperti itu. Lalu di sini ada dari hasil SOR tadi yang masih berbentuk biner dikonversi menjadi berbentuk char, yang mana nanti dihasilkan bytes-nya dan dibentuk, dan hasil akhirnya berbentuk karakter atau string seperti itu.
Nah, di sini juga terdapat bagian untuk menampilkan berupa biner, ketika biner dari pesan diterima, dan juga ketika dilakukan proses shift right sebanyak 1 bit, dilakukan proses sort, dan juga dilakukan proses dekripsi. Lalu untuk membuktikan bahwa pesan telah diterima oleh server, di sini terdapat pesan respon dari server berupa hello, your message has been sent, this message is lalu dilanjutkan dengan pesan yang dikirimkan oleh klien. Ya, selanjutnya kita akan membahas codingan dari yang UDP client cryptography. Jika dilihat di sini juga terdapat beberapa header yang digunakan, ada buffer reader, IO exception, input stream reader, datagram packet, socket, dan lain sebagainya. Lalu langsung aja kita masuk ke fungsi main dari UDP client server ini. Sama di sini definisikan 2 variabel, yaitu datagram socket dan juga buffer reader. Dan ada juga string in message yang mana nanti digunakan untuk menginput sebuah pesan. Di sini juga langsung masuk ke kondisi try. Di sini ada datagram socket, yaitu nanti harus berupa yang sama lah dengan datagram socket pada server seperti itu. Di sini juga ada variabel yang menginisiasi sebuah IP address. Di sini menggunakan IP address 127.0.0.1. Lalu langsung saja masuk ke dalam proses pengiriman pesan. Di sini pertama di layar akan ditampilkan sebuah pesan, yaitu please enter your message. Lalu user bisa memasukkan pesan yang diinginkan dan disimpan ke dalam variabel in message. Di sini dilakukan proses enkripsi. Sebelumnya di sini disediakan dulu beberapa variabel, yaitu ada binary sebagai wadah konversi biner dari pesan, ada sort, wadah hasil dari sort. Di sini juga ada key yang merupakan NIM 2 digit terakhir dari NIM saya sendiri. Lalu ada temporary, di sini wadah temporary hasil konversi biner. Ada bin yang merupakan gabungan temporary biner. Ada sort bin yang merupakan hasil sort bentuk biner. Ada sort string yang merupakan hasil sort bentuk karakter. Ada sort STRR, yaitu untuk berbentuk karakter. Yang habis itu ada enchar, di sini enkripsi berbentuk char. Ada shift yang merupakan nanti untuk menggeser ke kiri 1 bit ke kiri, dan enkripsi integer hasil enkripsi berbentuk angka. Ya, di sini juga sama seperti server tadi, pesan dikonversikan dulu dari berbentuk karakter menjadi sebuah rangkaian bit. Setelah itu rangkaian bit tadi dimasukkan ke dalam wadah bin dan dilakukan proses sort dengan metode ECB dengan kunci yang mana merupakan 2 digit NIM terakhir dari saya sendiri. Lalu setelah dilakukan proses sort, dilakukan pergeseran ke kiri sebanyak 1 bit. Setelah dilakukan proses pergeseran 1 bit, hasil sort tadi dirubah menjadi pesan kembali atau menjadi char kembali yang merupakan pesan yang berbeda nanti hasilnya dengan pesan asli, yang mana memang itu tujuan dari enkripsi yang nanti disimpan pada in message ini tadi. Lalu di sini juga terdapat beberapa perintah untuk menampilkan pada layar, biner, sort, shift left, dan enkripsi seperti itu. Lalu di sini juga ada beberapa perintah yang mana sebagai proses koneksi antara klien dan juga server. Di sini dilihat pada server 8888 yang mana sama dengan port server dari UDP server. Langsung saja kita jalankan programnya. Ya, untuk menjalankan programnya, di sini kita harus membuka CMD terlebih dahulu pada folder di mana tempat kita menyimpan file, lalu kita melakukan compile pada kedua file server dan juga klien tadi dengan cara perintah seperti berikut ini.
Ya, di sini kedua file sudah berhasil dikompil yang dibuktikan dengan ada munculnya dua file class dari Java itu sendiri. Lalu kita lanjutkan dengan menjalankan program UDP server dan juga UDP client dengan perintah seperti berikut ini. Ya, di sini saya menjalankan program UDP server. Di sini ditandai dengan soket server is running, yang mana berarti server sudah siap untuk menerima pesan. Lalu kita buka CMD lagi pada folder tadi juga untuk menjalankan program client. Dengan cara yang sama kita menjalankan program client. Di sini user diminta untuk memasukkan pesan. Di sini saya akan mencoba masukkan pesan hello. Ya, di sini mengeluarkan biner dari hello itu sendiri. Demikian 011, 01, 000 dan seterusnya. Lalu di sini juga ada hasil dari prosesor yang mana tadi sudah kita masukkan dalam program kunci, yaitu 2 digit NIM terakhir dari saya sendiri, lalu dilakukan prosesor dan menghasilkan bit serangkaian byte seperti ini, dan juga dilakukan proses shift left sebanyak 1 bit. Di sini bisa terlihat ada pergeseran sebanyak 1 bit. Lalu pesan dari hasil dari biner shift left ini dienkripsi dan menghasilkan pesan seperti ini. Nah, di sini langsung kita beralih ke server. Di sini server menerima pesan dari klien berupa hasil dari shift left, atau ketika hasil dari pesan enkripsinya. Lalu untuk proses dekripsi maka harus dilakukan shift right, dikembalikan lagi ke posisi semula dan dilakukan sort dengan kunci yang merupakan yang diambil dari 2 digit yang terakhir, mana di sini menghasilkan pesan aslinya yaitu hello. Karena server telah berhasil melakukan dekripsi, server akan memberikan respon kepada klien yang mana ditandai dengan pesan berikut ini, yaitu dari sini ada IP address-nya dan juga server port. Sini hello, your message has been sent. This message is dilakukan proses dekripsi, telah dilakukan pada server dan menunjukkan bahwa pesan aslinya yaitu hello. Ya, mungkin sekian penjelasan dari implementasi kriptografi metode ECB pada pemrograman soket UDP protokol. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.